Perkenalkan, nama saya Tina Putri Alfiana, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekarang kita akan belajar terkait materi baris dan deret geometri. Apa sih yang kalian ketahui tentang baris dan deret geometri? Dan apa sih tujuan dari mempelajari baris dan deret geometri? Oke, jadi dalam baris dan deret geometri kita akan mempelajari beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai berikut. Dan tujuan kita mempelajari baris dan deret geometri adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui indikator dan tujuan pembelajaran mengenai baris dan deret geometri, mari bersama-sama kita mempelajari materi baris dan deret geometri. Siswa-siswa bersiap untuk istirahat karena jam pelajaran telah selesai. Beberapa siswa mengeluarkan bekal dan makanannya. Alfarizi atau yang kerap dipanggil Alfa berlarian di dalam kelas kemudian tanpa sengaja menabrak Kavia yang sedang makan roti. Kemudian roti tersebut terjatuh, lalu terjadilah percakapan. Aduh, maaf Vi, aku nggak sengaja. Mengambil roti yang sudah terjatuh. Ih, makanya kalau di kelas jangan lari-larian, kan roti aku jadi kotor, nggak bisa dimakan lagi. Gak apa-apa, masih bisa dimakan kok. Lagian gak kotor. Belum juga 5 menit. Ih, jorok. Bu Guru, Alfa jorok. Kavia mengadu kepada Bu Guru. Alfa, kalau di kelas jangan lari-larian ya, berbahaya. Dan kita sebagai umat muslim gak boleh jorok, harus menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Tuh, dengerin. Iya ya. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan Morandi, menyatakan populasi bakteri berkembang dengan cepat 2 kali lipat setiap 30 menit pada suhu ruang. Dan menurut Cey, total bakteri dapat meningkat mencapai 100 kali lipat atau lebih saat disimpan pada suhu ruang dalam waktu yang lama. Kemudian perkembangbiakan bakteri dapat berjalan lebih cepat dipengaruhi faktor-faktor lain juga. Sedangkan kita nggak pernah tahu berapa banyak bakteri yang ada di lantai. Jadi, kita juga tidak tahu dalam roti tersebut sudah ada berapa bakteri yang menempel. Let's see! Apakah iya roti yang sudah jatuh ke lantai asalkan belum 5 menit masih bersih? Sekarang kita bayangkan terlebih dahulu betapa kotornya lantai yang setiap hari kita injak ini. Dan kita juga tidak tahu berapa banyak bakteri yang terus berkembang biak setiap menit atau bahkan setiap jamnya pada lantai tersebut kan? Maka dari itu, mari kita pelajari proses perkembangbiakan bakteri yuk. Reproduksi bakteri terjadi secara pembelahan biner. Kecepatan pembelahan sel ditentukan dengan waktu generasi. Waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah. Bervariasi tergantung dari spesies dan kondisi pertumbuhan. Pembelahan biner yang terjadi pada bakteri adalah pembelahan biner melintang, yaitu suatu proses reproduksi aseksual. Setelah pembentukan dinding sel melintang, maka satu sel tunggal membelah menjadi 2 sel, yang disebut dengan sel anak. Dalam suatu percobaan dengan Escherichia coli dapat diketahui bahwa bakteri ini tiap 20 menit mengadakan divisio, dan setelah dibiarkan berbiak 24 jam, jumlahnya mencapai 2/72 atau sama dengan 2/2 dikali 2/70 atau lebih dari 4 kali 10⁻21. Wah, ternyata ada sebanyak itu bakteri yang dapat berkembang biak dalam 24 jam. Andai lantai kelas tidak dibersihkan selama 2 hari, betapa banyaknya bakteri yang hidup, dan apakah masih yakin roti yang terjatuh di lantai tetap bersih? Tidak kan ya? Oke, setelah mempelajari terkait proses perkembangbiakan bakteri, mari kita coba gambarkan secara sederhana. Misalnya, terdapat satu bakteri. 30 menit pertama akan membelah menjadi 2 bakteri. 30 menit kedua akan membelah menjadi 4 bakteri. 30 menit ketiga akan membelah menjadi 8 bakteri, dan seterusnya.
Proses perkembangbiakan bakteri tersebut membentuk suatu pola bilangan atau suatu barisan geometrik, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Mari kita amati sekali lagi proses perkembangbiakan bakteri tersebut. Unsur dalam barisan geometri diantaranya A sama dengan 1 yang merupakan suku pertama dan R sama dengan 2, rasio yang merupakan hasil bagi dua suku yang berurutan. 1 merupakan suku pertama. U1 sama dengan A sama dengan A, R pangkat 1 dikurangi 1. 2 merupakan suku kedua. U2 sama dengan U1 kali R sama dengan AR sama dengan AR pangkat 2 dikurangi 1. 4 merupakan suku ketiga. U3 sama dengan U2 kali R sama dengan AR kali R sama dengan AR kuadrat sama dengan AR pangkat 3 dikurangi 1. 8 merupakan suku keempat, yaitu U4 sama dengan U3 dikalikan R sama dengan AR kuadrat dikalikan R sama dengan A kali R pangkat 3 sama dengan A kali R pangkat 4 dikurangi 1. Maka dari itu, untuk suku ke N atau pembelahan Kn, yaitu UN sama dengan UN-1 dikalikan R, diperoleh A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Apakah kalian sudah memiliki gambaran terkait barisan geometri? Untuk pemahaman lebih lanjut, sekarang kita akan pelajari terkait barisan geometri. Barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Barisan geometri dilambangkan dengan UN atau suku ke N dan dituliskan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya hingga suku N-1 dan suku ke N. Rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. UN merupakan suku ke N merupakan banyaknya suku, A merupakan suku pertama, R merupakan rasio atau pembanding yang dapat dicari dengan R sama dengan suku ke N dibagi suku ke N-1. Setelah memahami baris geometri, kita akan belajar lebih lanjut pada contoh penerapan baris geometri. Hari ini, dari anak-anak program studi pendidikan biologi melakukan praktikum tentang perkembangan bakteri dengan menggunakan media blood agar. Alasan penggunaan media tersebut disesuaikan dengan tujuan praktikum, yang mana pada kali ini bertujuan untuk isolasi. Tahukah kalian penggolongan media berdasarkan tujuannya ada apa saja? Penggolongan media berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 6, yaitu media untuk isolasi, media untuk pemajaan kultur, media untuk selektif atau penghambat, media diperkaya atau ditambah komponen kompleks seperti darah, serum, kuning telur, dan lain-lain, kemudian media untuk karakterisasi bakteri, dan media diferensial. Setelah mengetahui wawasan terkait perkembangan bakteri, mari kita pelajari bersama terkait persoalan berikut ini. Pada percobaan praktikum yang dilakukan mahasiswa biologi, diketahui setiap 1 jam, bakteri berkembang biak menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika pada percobaan 1 jam pertama hanya terdapat 1 bakteri, karena masa waktu 1 jam pertama, bakteri dalam masa adaptasi dan akan mulai membelah setelah 1 jam pertama tersebut. Berapa jumlah bakteri yang dihasilkan setelah dibiarkan selama 10 jam dan tentukan barisannya. Untuk penyelesaian soal tersebut, pertama, diketahui bahwa bakteri berkembang biak menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya setiap 1 jam. Pada 1 jam pertama, jumlah bakterinya adalah 1 bakteri. Kemudian ditanya, berapakah jumlah bakteri yang dihasilkan setelah dibiarkan selama 10 jam dan tentukan barisannya. Mari kita jawab bersama-sama. Setelah kita ketahui, A sama dengan 1 menyatakan jumlah bakteri setelah 1 jam pertama. R sama dengan 3 menyatakan rasio perkembangan bakteri. N sama dengan 10 menyatakan lama waktu. Maka dari itu, suku pertama atau U1 sama dengan A sama dengan 1. Suku kedua sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat 2 dikurangi 1, sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3.
Suku ketiga sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Suku keempat sama dengan 1 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan seterusnya hingga suku ke N sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat N-1 atau sama dengan 3 pangkat N-1. Jumlah bakteri yang dihasilkan setelah dibiarkan selama 10 jam artinya dihitung U ke-10 atau suku ke-10. Suku ke-10 sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat 10 dikurangi 1. Suku ke-10 sama dengan 19.683. Jadi, banyaknya bakteri setelah dibiarkan 10 jam adalah 19.683. Dan untuk baris geometrinya dapat kita lihat terbentuk barisan geometri yaitu 1, 3, 9, 27, dan seterusnya hingga 3 pangkat N-1. Untuk lebih memperdalam pemahaman terkait barisan geometri, silakan coba soal-soal berikut ini ya teman-teman. Setelah belajar mengenai baris geometri, sekarang kita akan belajar mengenai deret geometri. Apa sih perbedaan antara baris geometri dan deret geometri? Apakah kalian mengetahuinya? Sebelumnya telah kita pelajari terkait proses perkembangbiakan pada bakteri dan rumus baris geometri. Sekarang kita akan pelajari terkait deret geometri. Deret geometri atau SN diperoleh dari jumlah semua suku-suku pada barisan geometri, yaitu SN sama dengan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya hingga suku ke N, atau SN sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya hingga AR pangkat N-1. Untuk mendapatkan rumus deret geometri, perhatikan langkah berikut ini. Jika SN sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya hingga AR pangkat N-1, maka R dikalikan SN sama dengan A kali R plus A kali R kuadrat tambah A kali R pangkat 3 dan seterusnya hingga AR pangkat N. Sehingga untuk R kurang dari 1, maka R dikalikan SN kurang dari SN. Dengan demikian, SN dikurangi R dikalikan SN sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya hingga AR pangkat N-1 dikurangi AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya hingga AR pangkat N. Diperoleh SN dikurangi R kali SN sama dengan A dikurangi A kali RN. Sehingga SN dikalikan 1 kurangi R sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N. Dengan demikian, SN sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Sedangkan apabila R lebih dari 1, maka R kali SN lebih dari SN. Dengan demikian, R kali SN dikurangi SN sama dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya hingga AR pangkat N dikurangi A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya hingga AR pangkat N-1. Diperoleh R dikalikan SN dikurangi SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi A, sehingga diperoleh SN dikalikan R-1 sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Dengan demikian, SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Jadi ternyata itu ya teman-teman terkait rumus deret geometri. Untuk pemahaman lebih lanjut, sekarang kita akan belajar terkait materi deret geometri. Deret geometri.
Deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Jika barisan geometrinya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya hingga suku ke n, maka deret geometrinya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya hingga suku ke n, dan dilambangkan dengan Sn. Rumus deret geometri adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Untuk R kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1 untuk R lebih dari 1. Dengan keterangan, Sn merupakan jumlah N suku pertama, A merupakan suku pertama, R merupakan rasio atau pembanding, dan N merupakan banyaknya suku. Pada persoalan sebelumnya telah diberikan contoh sebagai berikut. Pada percobaan praktikum yang dilakukan mahasiswa biologi, diketahui setiap 1 jam bakteri berkembang biak menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Pada percobaan 1 jam pertama, hanya terdapat 1 bakteri karena masa waktu 1 jam pertama. Bakteri dalam masa adaptasi dan akan mulai membelah setelah 1 jam pertama tersebut. Jika pada percobaan tersebut kita menggunakan 5 tempat atau media untuk bakteri berkembang biak dengan setiap tempat bermula-mula berisi 1 bakteri, yang mana setiap tempat digunakan untuk membedakan lamanya bakteri berkembang biak. Pada wadah 1 diberikan waktu 1 jam, wadah 2 waktu 2 jam, dan seterusnya. Tentukan deret geometri dan jumlah 10 suku pertamanya. Untuk penyelesaian soal tersebut, pertama diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya setiap 1 jam. Dan pada 1 jam pertama, jumlah bakteri adalah 1 bakteri. Kemudian ditanya, tentukan deret geometri dan jumlah 10 suku pertamanya. Mari kita jawab bersama-sama. Setelah kita ketahui, A sama dengan 1 menyatakan jumlah bakteri setelah 1 jam pertama, R sama dengan 3 menyatakan perkembangan bakteri, N sama dengan 10 menyatakan lama waktu. Pada wadah 1 merupakan suku pertama atau U1 sama dengan A sama dengan 1. Pada wadah kedua merupakan suku kedua sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Pada wadah ketiga merupakan suku ketiga sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Pada wadah keempat merupakan suku keempat sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan seterusnya hingga wadah ke N yang merupakan suku ke N. Suku ke N sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat N kurangi 1. Dengan demikian, deret geometrinya yaitu Sn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 dan seterusnya hingga 3 pangkat N dikurangi 1. Jumlah 10 suku pertamanya adalah wadah 1 ditambah wadah 2 ditambah wadah 3 ditambah wadah 4 dan seterusnya hingga wadah ke-10. Atau suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat dan seterusnya hingga suku ke-10. Atau dapat kita hitung nilai S10 menggunakan rumus Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1 karena R lebih dari 1. S10 sama dengan 1 dikalikan 3 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 sama dengan 1 dikali 56.049 dikurangi 1 dibagi 3 kurangi 1 sama dengan 56.048 dibagi 2 sama dengan 29.524. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 29.524. Untuk lebih memperdalam pemahaman terkait deret geometri, silahkan coba soal-soal berikut ini ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, ternyata dari proses perkembangbiakan bakteri kita dapat
belajar terkait baris dan deret geometri. Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah kita pelajari bersama, dapat kita simpulkan bahwa barisan geometri adalah suatu barisan bilangan di mana hasil bagi kedua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Kemudian deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Bagaimana teman-teman? Jadi apakah kalian telah memahami baris dan deret geometri? Seru bukan? Saya Tina Putri Alfiana pamit dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye.